Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila sultani wa ya syekh Fathul Kilamatullah. Susan ila Sayyidina Al-Karam Allah Thumma ila Sayyidina Hasan Thumma ila Sayyidina Hasan Khususan ila Syekhina wa Mushitikum wa Al-Batina wa Al-Batina Lima syariki radhi wa maqari bihadari wa man Khususan ila Mu'adib hadal kitab Syekh Al-Imam Nawawi Thumma ila Jami'il Tullab Sunan Al-Muhtadid Wa ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-ibadah Syekh wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Allah kita khususkan kepada kedua orang tua kita. Semoga diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Apabila ada yang sakit, semoga diangkat penyakit-penyakitnya sama Allah taala. Dan semoga diberi rezeki yang halal barakah, dari umur yang panjang yang barakah. Syai'alakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمكم الله فعلى به وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana sekarang? Waqala lan tahu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong Salatukum utawi sholawate ira kabeh. Salatukum utawi sholawate sira kabeh. Alayya ing atase ingsun, kata Nabi Muhammad, iku mahaqatun, iku mahaqatun, ngelebur dosa, iku mahaqatun ngelebur dosa. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatnya sampean semua kalau sampean membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad itu melebur dosa-dosanya sampean. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan tabu sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben Jumat, baik Jumat siang maupun Jumat malam, terserah, yang penting
Jumat. Arba'ina marratan kelawan 40 oponi marratan ambalan. Arba'ina kelawan 40 oponi marratan ambalan. Maha moko melebur menghapus melebur sapa Allahu Allah dzunubahu ing piro-piro dosane man kullaha ya sekabehe dosa kullaha ya sekabehe dosa. Jadi kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, siapa orang yang membaca salawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Siapa orang yang membaca salawat kepadaku fi kulli jum'atin, setiap hari setiap baik Jumat siang, Jumat malam, baca salawat, maka kata Kanjeng Nabi, mahallahu dzunubahu kullaha. Allah Ta'ala itu melebur dosa-dosanya sampian semua. Gak ada orang itu yang mempunyai salah. Orang itu pasti mempunyai salah. Namanya juga manusia. Pasti mempunyai dosa baik, dosa kecil, dosa besar. Tapi kalau sampian membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad di hari Jumat 40 kali, maka Allah itu melebur semua dosanya. Sampian berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu diterima. Sampian berzikir Allahu akbar, belum tentu diterima. Sampian berzikir la haula wala quwata illa billahil azim, belum tentu diterima. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina, pasti itu jelas karena apa? Karena Gusti Allah Ta'ala itu memuliakan Kanjeng Nabi. Sampai berzikir apa? Belum tentu diterima. Bukan gak diterima, tapi belum tentu diterima. Tapi kalau salawat sallallahu alaihi Muhammad, salawat yang lain pasti jelas diterimanya. Ingatnya, salawat pasti jelas diterimanya. Tuh keistimewaannya salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, ora ono utawi doa, ora ono utawi donga illa bainahu, angin iku ing dalem antarane donga, angin iku ing dalem antarane donga, wa bainas samai, lan antarani langit. Dan ing dalam antarana langit hijabun utawi hijab penghalang. Hijab itu penghalang. Hatta yusalliya, hingga maca sholawat sokoman alayya ing atase ingsun, alayya ing atase ingsun. Fa idza shalla muqa, tekalani maca sholawat sokoman alayya ing atase ingsun, in haroko, moko bedah, terpecah penghalang tadi. Misalkan ada penghalang, itu terpecah kalau sampean membacakan salawat. In haroko, moko bedah
Apa zalikal hijabu, mengkono hijab, penghalang. Wa rufi'alan, diangkat. Apa ad-du'a'u dungo. Jadi maksudnya di sini, ma min du'ain illa banainahu wa bainas sama' hijabun hatta yusalli alaihi, kata Kanjeng Nabi. Jadi kalau orang berdoa itu, berdoa, kalau awalnya itu tidak diawali dengan sholawat, doanya itu terhalang di langit, tidak langsung tembus. Tapi kalau orang pertamanya berdoa diawali sholawat, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misalkan, terus berdoa sampean, maka penghalang itu pecah, langsung tembus, langsung diterima doanya sampean. Kayak sampean mengirim pulsa, langsung masuk apa enggak? Kalau sinyalnya bagus, pasti masuk sama. Sampean berdoa diawali dengan sholawat pertanyaan mana? Diawali dengan sholawat pertamanya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, hamdus syakirin. Itu sama sampean mengirim pulsa, langsung diterima sama Allah. Apabila ada penghalang itu akan pecah bedah. Misalkan sampean penghalang dosa, itu dosanya akan terlebur, akan diterima sama Allah Ta'ala. Itu keistimewaannya sholawat. Makanya kalau sampean berdoa, awali dengan baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, baru tuh. Makanya kalau doa diawali dengan sholawat, kalau ada penghalang, maka penghalangnya akan pecah bedah, dan doanya itu akan diterima sama Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ban utawi sopone uwong sholla iku maca sholawat sapa man fi yaumin ing dalam dino mi'ata marratin, kelawan 100 ambalan, qadha moko mutus sapa Allahu Allah lahu kedua iman mi'ata hajatin ing 100 hajat sab'ina kang 70 kang 70, yang 70 itu minha saking satos li akhiratihi kedui akhiratiman wasalasina lang 30 yang 30 minha saking satos hajat li dunyahu kedui duniane man. Ini perlu diketahui sama sampean. Jadi kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya, man shalla alayya fi yaumi mi'ati marrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, tiap hari itu 100 kali. Kuat 100 kali. Kuat, paling 5 menit sudah sampai 100 kali. Ambil tasbihnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad tiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Ta'ala itu akan memberi 100 hajat. Sampai kan banyak hajatnya, kebutuhannya kan. Butuh ini, butuh ini, butuh ini. Iya kan? Banyak hajatnya manusia itu. Gak ada manusia yang tidak mempunyai hajat. Pasti. Kalau sampai membaca sholawat 100 kali tiap hari, Allah itu memberikan 100 kebutuhan.
kebutuhan, 100 hajat. Yang 70 itu untuk di akhirat, yang 30 itu untuk di dunia. Kenapa kok lebih banyak di akhirat? Karena akhirat nanti itu selama-lamanya. Kenapa kok lebih sedikit di dunia hajatnya? Karena dunia itu lebih sementara daripada akhirat. Karena dunia sementara. Dunia sementara gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, iya kan? Itu akhirat selama-lamanya. Dunia sementara. Makanya sampean butuh nanti di akhirat. Sampean kebutuhannya nanti kalau sampean baca selawat nanti dikasih sama Allah Ta'ala. Oh, rosyad butuh apa sekarang? Rosyad itu apa namanya itu? Sedang kepanasan yaumil mahsyar misalkan. Saking barokahnya selawat, kebutuhannya rosyad ditekankan. Ini rosyad selawatnya sampean. Wis sampean sudah jadi padang itu. Makanya di dunia itu cuma 30 hajat, yang 70-nya itu untuk akhirat. Untuk kalau sampean baca lagi 100 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Terus berapa 70 tambah 70? Berapa? 140 sudah hajatnya sudah. Terus dia di dunia 30 tambah 30 berapa? Sudah 60 hajat. Baca lagi ya 70 tambah 70 itu lagi. Makanya itu saking dahsyatnya salawat sudah. Diamalkan. Gak apa-apa salawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Atau salawat yang paling panjang apa misalkan banyak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina. Bid'ah katanya. Yang enggak. Siapa yang bilang bid'ah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ta'usaqa sallallahu alaihi wasallam, man utawi sopone wong iku sallamu ta sholawat sapa man alayya ing atase ingsun salatan kelawan sholawat wahidatan kang siji shalla moko paring sholawat sapa man moko paring sholawat ya Allah shalla moko paring sholawat sapa Allahu Allah shalla moko paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ingatasi man alaihi ingatasi man alaihi ingatasi man wa malaikatuhu lan nyuhun ati bubunga sapa malaikat lan nyuhun ati pangapura sapa malaikat wa malaikatuhu lan nyuhun ati pangapura sapa malaikat ishrina marratan melangkah ya wa man tak ulangi lagi ya wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ika sallallahu sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang siji sallallahu moko paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase man wa malaikatuhu lan nyonaki pangapura sapa malaikat hu ing man ishrina marratan kelawan 20 ambalan ishrina marratan kelawan 20 ambalan walam yamut lan ora mati apa man
hatta yubashshar, hatta yubashshar, hingga diparingi pupungah sapa man bil jannati kelawan surga, bil jannati kelawan surga. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, orang yang membaca salawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malaikatu yushrina, malaikat itu akan memberi 20 ampunan. Siapa membaca salawat satu kali, maka malaikat itu meminta ampunan sebanyak 20 kali. Dan orang itu tidak akan dimatikan sama Allah Ta'ala kecuali orang itu dapat kegembiraan. Jelas-jelas masuk surga orang yang baca salawat. Masa sampean sebagai umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca salawat, sedangkan Allah Ta'ala dan malaikatnya itu membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai umatnya masa tidak bersalawat? Ya keliru. Sebenarnya umatnya yang harus banyak-banyak salawat supaya nanti mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan banyak dapat manfaat, mudah-mudahan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul qamis, al-babul tawibba, al-qamisu kang kaping 5. Al-qamisu kang kaping 5. Fi fadilatil imani, iku tetep ing dalem nerangake keutamaan iman. Fi fadilatil imani, iku tetep ing dalem nerangake keutamaan iman. Qala ta'ala sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman, al-imanu utawi iman, ma'rifatun, iku makrifat, mengetahui, bil qalbi, ono ing ate, bil qalbi ono ing ate, wa qaulun, lan ucap, diucapkan, wa qaulun lan ucap, bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan amal, bil arkani kelawan piro-piro anggota, kelawan piro-piro anggota. Jadi bab yang nomor 5 ini menerangkan tentang keutamaan iman. Ingat ya, jangan sampai salah pemahaman. Ada Islam, ya. Ada Islam. Terus ada iman. Apalagi ada ihsan. Orang Islam itu belum tentu iman. Iya, Islam itu belum tentu iman, Syah. Iya, misalkan contohnya ada orang Islam berperang sama orang kafir. Ya, akhirnya orang kafir itu kalah. Akhirnya disuruh masuk Islam sama orang Islam. Sampai masuk Islam. Masuk Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi di hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan. Makanya orang Islam itu belum tentu iman. Ada orang iman tapi tidak masuk Islam.
Makanya iman, Islam, ihsan itu harus bersambung. Sempurnanya Islam itu dengan keimanan. Sempurnanya iman itu dengan keihsanan. Apa ihsan? Apa ihsan? Ayo. Menyembah Allah seakan-akan melihat. Apabila kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Makanya itu harus bergerak tiga itu. Kalau sampean salah satunya jauh dari itu, lemah kita sudah. Islamnya tidak kuat, Islamnya gak ada, imannya sudah gak ada. Ihsannya gak ada. Nauzubillah. Kalau orang tidak ada iman di dalam hatinya itu selama-lamanya ada di neraka. Nauzubillah. Selama-lamanya itu. Tapi kalau orang itu di hatinya ada iman, meskipun sekecil itu bilis apa tadi yang maksud yang kemarin itu bilis pucat, tahu bilis pucat, bilis yang paling kecil itu tetap dimasukkan ke surga sama Allah Taala. Makanya kalau orang mau meninggal pasti ya asyhadu an la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya matinya husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Kalau orang mati keadaan iman meskipun sedikit imannya, dia tetap masuk surga. Pernah itu malaikat Jibril diutus sama Allah Taala. Cerita ini, wahai Jibril, coba sampean tanyakan sama kerbau. Kerbau, tahu kerbau? Bersyukur apa enggak diciptakan seekor kerbau sama saya? Apakah kerbau itu bersyukur apa enggak? Kata Gusti Allah Ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril datang ke kerbau. Hei kerbau, sampean itu diciptakan seekor kerbau sama Gusti Allah Ta'ala, bersyukur apa enggak? Iya malaikat Jibril, saya bersyukur benar saya, daripada saya diciptakan seekor kelelawar yang kencingnya diminum sendiri. Itu kata kerbau. Daripada saya diciptakan seekor kelelawar yang terbang itu, yang hitamnya. Daripada saya diciptakan seekor kelelawar yang kencingnya diminum sendiri. Akhirnya malaikat Jibril itu matur kepada Allah. Iya Gusti Allah, kerbau itu bersyukur diciptakan seekor kerbau, bersyukur daripada diciptakan seekor kelelawar. Itu kata malaikat Jibril. Ya udah, sampean datang ke kelelawar sekarang. Tanyain bersyukur apa enggak diciptakan seekor kelelawar sama saya. Akhirnya malaikat Jibril datang lagi. Wahai kelelawar, sampean itu diciptakan seekor kelelawar, bersyukur apa enggak? Akhirnya apa kata kelelawar? Iya, saya bersyukur diciptakan seekor kelelawar sama Allah Ta'ala. Meskipun saya minum kencingnya sendiri, saya tetap bersyukur daripada saya diciptakan seekor cacing yang kecil, yang jalannya itu tidak punya kaki, yang lebih baik dijadikan saya. Itu kata kelelawar. Akhirnya matur lagi ke Allah, malaikat Jibril, iya ya Gusti Allah. Kelelawar itu bersyukur. Apakah irsyad diciptakan rosyad sekarang bersyukur? Siapa yang enggak bersyukur? Bersyukur. Karena Allah yang memberi. Gak usah dicacat. Gak usah nyacat. Ustadz Manas itu hitam. Gak usah. Sampean yang nyacat sama orang yang nyapat sama penciptanya. Makanya tahu kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu namanya dulunya Abdul Ghaffar. Maka dijulukin Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu melihat seekor anjing. Terus banyak anjing. Anjing itu beda daripada yang lain. Beda. Anjing itu yang satunya matanya ada 3. Akhirnya kata Nabi Nuh, kok beda dengan yang lain ini anjing ini? Jeleknya anjing ini beda sama yang lain. Yang lain matanya ada 2, kok ini yang satu ini ada 3 matanya. Itu kata Nabi Nuh. Akhirnya anjing bilang, sampean menyelah orang yang dibuat menyelah orang yang membuat saya. Itu katanya anjing. Kalau sampean mencelah saya, sampean itu mencelah sama orang yang buat saya. Akhirnya Nabi Nuh itu minta ampunan.
Iya, sampean nyela seseorang itu menyelah pembuatnya. Hati-hati sampean. Sampean, apa ini? Ustaz malas ini kayak gini orangnya. Sampean menyelah pembuatnya. Makanya jangan sampai sampean sama temannya nanti karena hitam sedikit, karena orangnya panuan dinamakan yang batik. Mana yang batik sekarang? Dinamakan si batik karena orangnya panuan sedikit. Gak usah nyela-nyela, gak usah nyela-nyela. Orang itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Gak usah dicela, sama-sama. Akhirnya apa tadi? Iya, saya apa namanya? Ceritanya tadi kalilawarnya, cacingnya. Iya malaikat Jibril, saya bersyukur diciptakan seekor kaki. Meskipun saya tidak punya kaki, saya tetap bersyukur daripada saya diciptakan manusia yang hatinya tidak punya iman. Apa gunanya malaikat Jibril? Manusia tidak punya iman selama-lamanya di neraka. Selamanya nggak mungkin masuk surga itu kalau di hatinya orang yang tidak punya iman. Berarti manusia yang tidak punya iman lebih menjijikkan daripada binatang, menjijikkan daripada kerbau, daripada kelelawar, daripada cacing. Orang yang tidak mempunyai iman. Makanya itu iman itu perlu. Tapi kan iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bukan kita tidak mempunyai iman, tapi iman kita kadang lemah, kadang naik. Itu yang harus dipertahankan, yang harus mudah-mudahan sampai diberi iman yang kuat semua sama Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi kata di sini ya, makanya iman, Islam, iman sama ihsan itu harus kuat. Apa iman? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu meyakini di dalam hati. Tempatnya iman itu di dalam hati. Di hati. Tempatnya iman. Terus wa qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Gimana? Kalau sampai sudah iman, ucapkan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau sudah di hatinya mempunyai keyakinan, iman di dalam hati, baru diucapkan dengan lisan. Terus wa amalu bil arkan, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sampai sudah iman tapi tidak melakukan perbuatan yang baik, misalkan perbuatan amal yang bagus, imannya kita itu kurang sempurna. Karena di sini wa amalu bil arkan itu merupakan tanda kesempurnaannya iman sudah. Makanya sampean kalau tidak pernah melakukan amal ibadah, amal yang bagus, itu imannya kurang sudah. Lemah imannya kita. Misalkan yang kemarin Ferdi misalkan, kok senang Ferdi itu melakukan sunat tahajud, sunat duha, terus sunat yang lain. Terus habis itu tidak pernah sekali, imannya itu yang sudah lemah. Kalau sampai melakukan lagi, tambah naik lagi imannya. Makanya sampean dikacain sekarang dirinya sampean sendiri. Saya termasuk orang yang kuat imannya apa enggak ini? Kalau misalkan malas, itu lemahnya imannya. Paham tuh? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ta'u sapa sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku uryanun telanjang. Tahu telanjang? Telanjang tahu? Jirsat misalkan telanjang, bagaimana itu? Sama. Al-imanu utawi iman iku uryanu telanjang. Ada pakaiannya iman itu, ada pakai walibasuhu utawi pakaian iman. Biar supaya bagus, kelihatan bagus, itu harus dikasih pakaian. Walibasuhu utawi pakaian iman iku at-taqwa. Takwa
iku at-taqwa taqwa wa zinatuhu utawi penghiasani iman iku al-haya'u malu, iku al-haya'u isin malu. Yang dimaksud isin malu di sini bukan malu-malu sama ceweknya ya, tapi malu-malu sama Gusti Allah. Malu melakukan maksiat sama Allah Ta'ala. Sampian punya cewek, sampian disuruh kemana sama ceweknya? Enggak, saya malu sama Allah Ta'ala. Itu bukan malu sama ceweknya, malu sama Allah Ta'ala. Saya takut sama Allah Ta'ala ketika saya bermaksiat. Saya twist, gak usah cewekan dulu. Nanti kalau sampian pinter baru sampian lama. Itu gak usah cewekan. Malu sama Gusti Allah Ta'ala, gak usah pacaran. Paham ini? Wasamratuhu utawi buani iman al ilmu iku bukan iku nggih iku al ilmu iku ilmu wa tamratuhu utawi buani iman iku al ilmu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al imanu uryanun, iman itu telanjang iman itu. Sampeyan kalau telanjang gimana? Gimana kalau telanjang? Ya gak bagus kalau dipandang. Apa bagiannya iman di sini? Al-haya. Apa pakaiannya iman? Iman takwa. Pakaiannya iman itu adalah takwa. Kalau sampeyan mempunyai iman sudah iman sudah, maka harus disertai dengan takwa. Apa takwa? Takwa apa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi sirran wajah. Apa artinya? Enggak tahu artinya. Takwa tidak tahu, Masya Allah. Sudah kelas 3 ini. Apa ini? Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik di waktu rami maupun sepi maupun rami. Itu disertai dengan takwa. Sampai punya iman harus pakai pakaian sudah. Apa pakaiannya? Harus disertai dengan takwa. Orang mempunyai iman tapi tidak takwa, maka imannya tidak sempurna. Sampai sudah iman sudah sama Gusti Allah, tapi melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, imannya kurang sudah. Makanya disertai dengan takwa. Wazinatuhu al-haya. Terus hiasannya iman itu adalah malu sama Gusti Allah Ta'ala. Kalau sampean sudah takwa harus malu sama Allah Ta'ala. Saya malu kalau membuat dosa, karena Allah Ta'ala itu Allah yang maha melihat kita. Meskipun Ustadz Manas tidak melihat sampean melakukan kesalahan di pondok, Ustadz Manas, Ustadz Kiki tidak melihat sama sampean, tetap Gusti Allah itu melihat kepada kita. Makanya jangan sembarangan. Sampean nanti kebukaan di pondok. Ada yang enggak puasa, ada yang enggak apa. Meskipun Ustadz Manas dan ustadz yang lain tidak melihat, tetap Allah Ta'ala melihat kita. Kalau sampean melakukan itu melanggar, ya imannya sampean yang lemah. Coba ngaca sampean sekarang. Sampean termasuk yang mana itu? Yang lemah iman apa enggak? Kalau sampean melanggar kayak gitu, berarti sampean tidak malu sama Gusti Allah Ta'ala. Awas, jangan main-main. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu 10 menit lagi. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa. Nanti kalau gak ada maknanya, dicek sama Ustadz Mois, bener gak bisa pulang ini. Coba kalau gak percaya, nangis. Ada dulu itu yang gak pulang itu, gak punya maknanya. Biarin. Tak kira saya guyonan pada ini. La yu'minu ora iman. La yu'minu ora iman. Yang dimaksud orang iman di sini tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya.
Sopo ahadukum salah sikine iro kabeh. Hah? Melangkah. Oh iya. La imana, insyaallah sudah gak melihat ini karena kekecilan itunya. Harokatnya. La imana ora ono iman iku maujud. Sampun liman kedui uang. La amata, la amanata, masya Allah, la amanata, orang kepercayaan iku maujud. Lahu keduiman, lahu keduiman. Jadi kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, la imana liman la amanata. Tidaklah memiliki iman seseorang yang tidak memiliki amanat. Tahu amanat? Apa maksudnya amanat di sini? Amanat kepada dirinya sendiri. Contohnya, lubab misalkan melanggar amanat kepada dirinya sendiri, melakukan maksiat misalkan, itu melanggar mengkhianati dirinya sendiri. Makanya di situ orang itu imannya lemah, enggak sempurna imannya kalau orang itu tidak amanah kepada dirinya sendiri. Kalau orang tidak amanah kepada dirinya sendiri, melanggar kepada diri sendiri, kasihan dirinya sendiri. Dikhianati sama sampean, dikhianati dengan perbuatan maksiat. Sampean melakukan maksiat, sampean khianat kepada dirinya sendiri, nyakiti dirinya sendiri kalau sampean maksiat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan tawu sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman, la yuhibbu ora, la yu'minu ora iman. Kecil ini enggak melihat saya batas-batasnya. Sopo ahadukum salah sikini iro kabeh hatta yuhibba hingga demen sopo ahad, hingga demen sopo ahadukum li akhihi maring dulure ahadukum, ma ing barang yuhibbu seneng opo ahadukum, cinta opo man li nafsihi kedui awak dewi ini ahadukum, kedui awak dewi ini ahadukum. Jadi kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seseorang, hatta yuhibba hingga dia cinta li akima kepada sedulur saudaranya. Kita sesama umat Islam itu saudara. Tidak sempurna imannya seseorang, imannya saya, imannya sampean itu, sehingga ia mencintai saudaranya sesama Islam sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Coba sampean ukur sampean seberapa cinta kepada dirinya sendiri.
Kalau sampean segitu cintanya, cintai juga saudaranya sebatas kayak gitu. Gimana caranya? Kalau misalkan temannya sakit, kita ikut harus sakit. Temannya senang, kita harus senang. Itu namanya cinta. Kalau temannya melakukan kesalahan, kita harus ditegurnya. Itu namanya cinta. Kasihan. Sampean misalkan ada temannya berbuat salah, tapi dibiarin sama sampean. Itu namanya kurang imannya, kurang cintanya sudah. Makanya Islam itu milik kita bersama. Islam itu diibaratkan apa? Perahu. Tahu perahu? Perahu yang layar itu. Islam itu. Perahu itu kan banyak penumpangnya. Misalkan contoh, Rosyad itu layar naik perahu. Terus di tengah siapa ini yang orang Bawean? Azam itu mau pulang ke Bawean. Ini sama dengan Islam itu. Islam itu diibaratkan perahu. Akhirnya di tengah perjalanan, di tengah lautan, ada orang yang mau membocorin apa namanya itu? Perahunya. Terus kalau menurut Izam dicegah apa enggak orang itu? Hah? Dicegah. Nanti kalau enggak dicegah, ya semuanya ikut tenggelam. Sama halnya dengan Islam. Kalau sampean tidak ada orang yang berbuat salah tidak ditegur sama sampean, nanti kalau diturunkan bala sama Allah Taala, bukan cuma orang yang berbuat salah yang dikena, orang yang tidak berbuat salah itu juga dikena. Makanya di situ pasang kecintaan kita kepada orang Islam. Kalau ada orang melakukan kesalahan, tegur. Misalkan ada orang, saya takut negur sama Rosyad. Takut gak bisa tegur dengan tangan karena Rosyad itu badannya besar. Tegur dengan lisan diucapin. Dikasih gak bagus kayak gitu. Kalau sampean tidak bagus, tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Didoakan, jangan dibenci. Orang sesama Islam jangan sampai dibenci. Meskipun orang itu melakukan maksiat, jangan sampai merasa benci sama orang. Harus dikasih hanin. Kalau bisa itu harus dikasih Fatihah. Semoga Hamzah dijauhin dari itu. Al-Fatihah. Kayak gitu. Jangan sampai dibenci. Jangan sampai dibenci. Itu gunanya hadis tadi? Tidak sempurna imannya seseorang sehingga ia mencintai saudaranya yang Islam sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi. Mana tadi? Al-imanu utawi iman fi sadril mu'mini ing dalam dadani wong mukmin. Maksudnya dadani itu di dalam hatinya orang mukmin, iman itu. Orang kafir ya tidak beriman. Cukup yang beriman itu yang di hatinya orang mukmin. Wala yatimmu lan ora sempurna apa al-imanu iman illa bitamamil faraidi angin kelawan sempurnani piro-piro fardu was sunani lan piro-piro sunnat wala yafsudu lan ora rusak apa al-imanu iman illa bijuhudil faraidi angin kelawan ngese piro-piro fardu ingkar
bi ghairi udhuin kalaban tanpa anges. Mana tadi mana? Wasunanu lan piro-piro sunat. Wasunanu lan piro-piro sunat. Faman muku utawi soponi uwong itu ya. Iku nakoso ngurangi sopoman fariidatan ing ninggah fariidatan ing penggawe fardu bi ghairi juhudin kelawan tanpa anges. Kelawan tanpa anges. Ukiba moko disiksa sapa man alaiha ing atase ninggal fardu. Wa man utawi sapane wong iku atamma nyempurnake apa man al faraida ing piro-piro fardu wajabat moko tetep lahu kedua iman apa al jannatu surga apa al jannatu surga apa al jannatu surga. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ya, al imanu fi sadril mu'min, iman itu di dada hatinya orang mukmin, di hatinya orang iman itu. Terus mana tadi? Wala yatimul iman illa bitamamil faraidi was sunani. Jadi tidak sempurna itu imannya seorang mukmin kecuali ia mengerjakan perkara fardu dan perkara sunat. Jadi kalau orang misalkan tidak melakukan perkara fardu, orangnya itu imannya itu lemah atau tidak mengerjakan perkara sunat, imannya itu lemah sudah. Makanya tandanya imannya orang itu kuat mengerjakan perkara-perkara fardu, terus melakukan perkara-perkara sunat, itu tandanya orang kuat. Tapi kalau tandanya imannya orang itu lemah, itu sebabnya sudah. Faman nakoso mana terusannya tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan jauh sahabat sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman la yazidu ora nambah apa iman wala yanqusu lan ora kurang apa iman. Walakin tetapi ini lahu kutu iman wa haddu utawi batasi iman ay ta'rifun tegese batasi iman bidikri afrodi furu'il imani kelawan notor piro-piro izin-izini pengpengani iman. Fa inna koso
Fa inna koso mokos tuhuni namun kurang apa iman fa fi haddihi iku tetep ing dalam nerangake fa fi haddihi iku tetep ing dalam batas iman iku tetep ing dalam batas iman wa asluhu utawi asal iman iku syahadatun nakseni berarti asalnya iman itu bersaksi alla ilaha illallah ing setuhune setuhuni kelakuan perbuatan la ilaha ora ono pengiran iku maujud berarti ini asalnya iman itu bersaksi illallah angin Gusti Allah asalnya iman bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Gusti Allah wa anna Muhammadan ya mana la syarika lahu ya Allah kekecilan ini anu ora nyeketui ku maujud ora sekutu iku maujud berarti tidak menyekutui Allah sudah kalau ada orang yang menyekutui Allah wah itu sudah tidak punya iman sudah kufur sudah wa rasuluhu lahu kedui Allah wa anna Muhammadan dan setukuni Nabi Muhammad iku abduhu kaulani Allah hamba Allah sabun mana tadi mana sekarang wa rasuluhu lan utusani Allah wa iqamus sholati lan ngadikaji salat mengerjakan salat sampean tidak iman tapi tidak melakukan salat wah gak ada keimanan di hatinya wa ita'uz zakalan bayar zakat wa shaumu ramadhana dan poso bulan Ramadan kayak sekarang sampean misalkan sekarang tidak puasa tapi tidak sakit tidak apa imannya kurang ada dari sampean misalkan tidak puasa tapi tidak sakit tidak apa kuat berpuasa tapi tidak puasa imannya itu kurang hati-hati ada santri misalkan ngumpet mekan dijegi apa tapi orangnya kuat berpuasa imannya itu yang lemah hati-hati ya jangan sampai wahajju dan haji mudah-mudahan sampai semua nanti barokahnya pengajian di bulan Ramadan sampai ke haji amin Allahumma amin wasdul janabati lan mandi junub
Jadi orang Islam itu orang yang punya iman ketika sampean junub itu melakukan mandi junub. Kalau sampean tidak melakukan mandi junub, wah, itu sama halnya dengan orang kafir yang tidak mandi junub sekedar mandi. Tapi tidak niatkan mandi junub. Tapi kalau orang Islam ketika junub, ketika sedang bersetubuh dengan istrinya harus melakukan mandi janabah sudah. Kalau sampean tidak melakukan mandi janabah, sampean salatnya tidak akan diterima. Enggak sah salatnya. Makanya harus hati-hati. Harus tahu sampean. Apalagi faman utawi sopone wong iku zada nambahi sopoman, hampir tinggal sedikit, fi haddihi ing dalem batas iman, zadat moko nambahi apa hasanatuhu piro-piro kebagusan. Apa hasanatuhu piro-piro kebagusan. Wa man lan utawi sopone wong iku nakoso ngurangi sapa man. Iku ngurangi sapa man. Fihi ing dalem batas iman. Fihi ing dalem batas iman. Fihi ing dalem batas iman. Fa fihi moko utawi fafihi moko utawi wong kang tetep ing dalem iman. Fafihi moko utawi wong kang tetep ing dalem iman. Faman zada fi haddihi zadat. Barang siapa yang berkurang apa ini ya? Barang siapa bertambah di dalam batasannya iman, maka bertambahlah kebaikannya. Wa man naqasa fi fafihi. Kemudian sebalikannya. Barang siapa yang berkurang di dalamnya, maka ia ada di dalam batasan itu. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Ini dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maula
بلغ مكة. آمين يا الله، آمين آمين. اغفر لنا يا واسع الكرم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.